kami sudah sampai di rumah paman nih. Ayo, kita rangkai menjadi gunungan. Nantinya gunungan ini akan dilombakan untuk menjadi yang terbaik di rangkaian acara Festival Nanas. Desaku akan ambil bagian dengan membuat gunungan nanas berbentuk monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Itu loh yang menyerupai monumen terkenal di Paris, Prancis. Le, Basuki ngewangi noto gendera le. Oh iya Pak De, wes Mbak tak ngewangi Pak De ya. Oh iya. Untung saja paman sudah merakit kerangka gunungannya. Jadi aku dan teman-teman tinggal menempelkan nanasnya saja. Supaya nanasnya tidak rontok saat dibawa iring-iringan, paman memakai kawat tali sebagai pengikatnya. Selain itu, kami pun menambahkan hiasan bendera kecil seperti umbul-umbul mini ini. Makin cantik kan gunungan nanas kami, teman? Gunungan sudah hampir jadi nih. Kata paman, hanya tinggal merapikan ikatannya saja. Teman, gunungan-gunungan yang dibuat ini adalah wujud syukur atas panen nanas yang berlimpah. Gunungan lainnya juga bagus-bagus kan teman? Ada berbentuk burung, kambing, nanas raksasa, gajah, dan pastinya gunungan desaku, monumen Kediri. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu teman. Gunungan nanas akan diperebutkan oleh warga. Tapi caranya tidak rebutan. Panitia akan membantu mencabut nanas dari rangkaian gunungan dan melemparkan buah nanas satu persatu ke warga yang berkerumun. Kami melihat dari sisi sini saja teman, takut terdesak dan terpisah. Nanti kami pulang malah bingung. Kami beruntung teman, angsa kakak belum terlalu jauh. Masih sekitaran kebun belakang rumah. Ayo Galih, Dandi, menyebar ya. Kita giring kembali ke rumah. Hus, hus, hus. Angsa-angsa kakak ini sudah jinak teman. Kalau biasanya angsa akan nyosor atau menggigit. Kalau yang ini sih, besti. Syukurlah, angsa bisa kembali ke kandangnya. Ya wes Bang, Mbak tak mlebu dhisik ya. Sing liyane nek kene dhisik kancane bolang. Oh iya. Ayo. Aku ya suwimen ya, Mbak ya. Nyapu ke Mbak. Nyapu ke Mbak ya. Nyapu ke ya. Nyapu wae. Gawat, sepertinya kakak sedang memotong sesuatu di dalam. Atau jangan-jangan angsanya kakak potong ya? Lah kok peh to? Banyak dadi cilik, Mbak. Iki duduk banyak. Iki pitik digawe pesenan oseng-oseng ya, Bude. Nyah, iki digawe. Kami salah sangka teman. Kami kira itu angsa. Ya sudah, kita bantu kakak memasak yuk. Siang ini kakak mengajakku memasak oseng-oseng ayam sayur nih teman. Bos, buka panci deh. Boleh. Ini adalah ayam kampung teman. Jadi membutuhkan waktu lebih lama merebusnya supaya dagingnya empuk. Sambil menunggu ayamnya direbus, aku siapkan bumbunya ya teman. Cabai, bawang merah, bawang putih diulek halus. Sedangkan sayurnya, wortel, kubis, dan daun bawang diiris tipis-tipis ya. Terakhir, tambah tauge. Selanjutnya, ayam yang sudah matang ini akan aku suwir atau iris tipis-tipis. Setelah semua bahan siap, kita tumis bumbunya sampai harum.
Lalu masukkan sayur dan ayam suwirnya. Tidak perlu lama teman, ini dia hasilnya. Sepertinya enak nih. Sayangnya kami harus antar oseng-oseng ini ke tempat Bibi. Wah, curang, Mbak. Oh iya, cingkok di sana digawe gaya tahu isi. Wah, saya tinggal di tenaga Bude sik. Asik, nanti kakak akan buatkan kami tahu isi. Ya sudah, aku pergi antar ke rumah Bibi dulu ya teman. Kasih ya, ya. Sampai juga kami di tempat Bibi. Oh iya teman, Bibi adalah pengusaha tahu kuning khas Kediri, atau lebih dikenal tahu takwa. Hampir setiap hari, Bibi membuat tahu sampai ribuan potong. Gini dipane, Mbak. Oh iya lang, matur suwun ya lang. Dek, kita mboten pulang ya lang jam tahu. Oleh lang, ono karo Pak De engko ya. Terima kasih ya Bi, aku dan teman-teman bisa ikut membuat tahu. Aku dan Basuki bantu Paman saja deh. Paman sedang menyiapkan sari dari rebusan kedelai teman. Nantinya sari kedelai ini akan direbus dan ditambahkan cuka agar menggumpal menjadi tahu padat. Bibi biasa menghabiskan ratusan kilogram kedelai per harinya. Tahu kuning Bibi nantinya akan dikirim ke pasar-pasar. Kalau sari kedelai sudah mulai menggumpal, Paman akan memindahkan pada cetakan kayu yang sudah dilapisi kain. Selanjutnya, ditekan deh supaya kandungan airnya menyusut. Sedangkan Galih dan Dandi membantu memotong tahu yang sudah jadi. Terlihat mudah kan? Soalnya cetakannya sudah membentuk garis-garis yang ukurannya sama. Selanjutnya, tahu akan direndam dalam air kunyit. Gunanya untuk memberi warna kuning dan rasa gurih. Nah, sekarang sudah sah disebut tahu takwa khas Kediri. Wah, Galih dan Dani malah asik mencicipi tahunya. Dele enak tahu dele. Enak deh. Oh ya wes. Nah lang, tak wene lang. Kuwi masak karo Mbak ya. Ya Bude matur nuwun Bude. Ya, Bude kula pamit riyen. Ya. Senangnya dapat tahu dari Bibi. Ayo teman, kita masak menjadi tahu isi bersama kakak. Mbak, iki godhong bawangnya cukup. Wes, gorene. Saatnya mencampur irisan daun bawang dengan adonan tepungnya teman. Sambil terus diaduk-aduk. Ayo Dandi, bantu kakak ya. Tahu aku iris tengahnya sebagai tempat isiannya nanti. Sudah kebayangkan teman, bagaimana enaknya tahu isi kami ini? Cukup sekitar 1 sendok makan saja ya, biar tidak tercecer isiannya. Sepertinya makan 1 tahu isi ini sudah cukup kenyang ya teman. Ukurannya cukup besar. Serasa tidak perlu tambah nasi. Mbak, iki tahune wis mari. Ya wis, ayo digoreng lang. Saatnya menggoreng. Minyaknya sudah cukup panas nih. Sebelum digoreng, tahunya kita baluri dengan adonan tepung tadi ya teman. Sreng. Gemeripik bunyinya. Makin tidak sabar ingin mencicipi nih. Mbak, ayo tahune dimasak iki. Piye lek mak amene bu kita e? Ide yang bagus nih. Ya ayo kalau gitu, berangkat ke bukit. Sudah paling benar kalau Kak Retno yang memilihkan tempat untuk makan. Tahu isi buatan kakak ini akan terasa makin enak kalau sambil melihat pemandangan cantik. Teman, desaku ini sangat terkenal dengan cabenya loh. Cabai yang kami panen ini adalah jenis cabai asmoro. Ciri khasnya berbentuk panjang, warnanya kuning kemerahan, dan rasanya pedas-pol. Kata kakak, cabai ini nantinya akan dibawa ke pasar untuk dijual. Semakin cepat kami memetiknya, semakin cepat juga cabai bisa dijual ke pasar.
Ayo, lanjut petiknya teman. Wes lang, tumpuk ning kono lang. Oi, wis ora akeh rong. Wes. Ayo, corona ya, ayo, wes, ayo. Ayo kumpul kayo. Kalau lihat cabai segar-segar bertumpuk seperti ini, rasanya ingin segera nyambel aja nih. Ayo teman, saatnya kita bawa cabai ini ke pasar. Kita naik cikar dong. Teman, cikar adalah sejenis gerobak yang ditarik oleh sapi dan salah satu alat angkut di desaku. Lang aku luwe lang. Beli bekicot deh. Ayo ayo. Wes ya, beli yuk. Bekicot nang aku Pak. Lang ki aku nggo lomba kayak bumbu ya. Lebokne tas kene dilebokne tas bolang we. Aku sampai lupa, kami kan belum makan siang. Sepertinya pulang dan minta ibu buatkan makanan pilihan tepat nih. Tapi sebelum pulang, aku mau cari bekicot dulu biar makin nikmat makan siang kami. Matur suwun, Made. Hati ya. Kami turun di sini teman, biar kakak dan paman yang lanjut ke pasar antar cabenya. Ayo, ikut aku mencari bekicot dulu yuk. Apa le? Bekicot ini dilang. Duit gedang lho paling akeh ya sih. Supaya lebih cepat dapatnya, kita harus menyebar nih teman. Karena selain banyak di batang pohon pisang, bekicot pun ada yang sembunyi di rerumputan. Wah, nek bekicot teh. Aku karo gale tak golek kene Dandi karo Basuki golek kono ya. Ayo. Teman, bekicot atau siput sangat senang menempel pada pohon pisang. Karena batang pisang mengandung banyak air dan bekicot adalah hewan yang suka tempat lembab. Warga desaku sudah biasa memasak bekicot. Rasanya yang kenyal membuat kita serasa memakan kikil. Kota Kediri pun sangat dikenal dengan sate bekicotnya. Suatu hari kalian datang ke sini, aku traktir deh makan sate bekicot. Wah, aku nemu Sito. Wah, mana begini, Pe? Wah, yang tuh gede aku, Bos. Ya, golek. Sepertinya bekicot yang kami dapat sudah cukup nih, teman. Langsung kita wadahi dan bawa pulang yuk. Bekicot sudah kita dapat. Saatnya meminta ibu memasakkan. Ya, tolan. Bu, awak dhewe luwe. Lho, lah segone durung mateng ya. Lah piye iki? Piye lek tak gaene arem-arem? Gelem. Iki, Bu. Gelem, Bu. Aduh, nasi ibu belum matang, teman. Apalagi lauknya pasti belum ada. Tapi syukurlah, ibu mau buatkan kami arem-arem dengan isian bekicot. Dan nasinya warna-warni. Sudah terbayang nih enaknya arem-arem isi bekicot ini. Kata ibu, untuk membuat arem-arem, nasinya cukup setengah matang. Karena setelah diberi isian dan dibungkus, akan dikukus lagi agar matang dan bentuknya padat. Saatnya aku merebus bekicotnya, teman. Selain untuk mematangkan dagingnya, juga untuk menghilangkan lendir dan kotoran bekicot. Kalau bekicotnya sudah matang, langsung diiris-iris, teman. Ayo lang, bubunya siap. Ayo, dan sik. Untuk isiannya, bumbu pedasnya aku tumis sebentar bersama daging bekicot. Yo. Lang, kayaknya sudah matang, Lang. Enak wi. Saatnya membungkus arem-arem, teman. Pertama, siapkan daun pisang,
Lalu ratakan nasi di atas daun. Masukkan isian bekicot tumis dan bungkus menggulung. Kemudian kita kukus sampai matang. Wis matang lang, dibuka lang. Oh iya, tak buka ya. Wis matang, ayo diangkat ya. Arem-aremnya sudah matang, teman. Saatnya kita cicip yuk. Perut sudah berdendang nih. Dalam satu suapan, nasinya dapat, lauknya pun dapat. Rasa gurih nasi disatukan dengan kenyal dan pedasnya bekicot sudah cukup menenangkan perut kami. Mantap! Kakak menunggu kami dan sudah menyiapkan bumbu rawonnya. Mbak, iki bunyi lu pas. Ya apa sih dikongkon balik kok suwene. Kira paling ngeleren dolan dhisik ya. Enggak, ya wis saiki aku nyeluk tolong iku tele ndek kono dhisik sing jero jepekno dhisik ya sing wis siap iku lho lang tak masaki. Oh iya. Teman, ternyata biji kluweknya tidak bisa langsung digunakan karena mengandung racun asam sianida. Makanya harus diproses dulu. Nih iki Mbak kluweke, Mbak. Oh ya suwun. Mari nih desa iki wis langsung pecahno ya. Oh, iki Kalau sudah bisa digunakan, bentuknya seperti batu dan lebih keras dibandingkan kulitnya. Sedangkan isinya lebih lunak. Bagian inilah yang dimanfaatkan sebagai rempah masakan. Sekarang aku dan Robi mau bantu kakak masak rawon. Azriel, Deva sama Arul biar mereka bermain saja. Biasanya, rawon menggunakan isian daging sapi yang dipotong kecil. Tapi, kami mau membuat rawon rebung asli dari desa kami. Bang, lek wis iki marine tolong di PP ya, terus jepekno sing wis dikum ndek jero ya. Oh iya Mbak. Rebung yang sudah diiris harus dijemur dulu sampai kering. Kemudian, direndam air selama beberapa jam untuk menghilangkan getahnya. Rebung lalu dipotong kembali jadi ukuran yang lebih kecil. Cara membuat rawon terbilang sederhana. Semua bumbu dicampur dan dihaluskan. Rawon salah satu masakan yang banyak menggunakan rempah-rempah. Terakhir, tambahkan kluwek pada bumbu, lalu dihaluskan kembali sampai merata. Penambahan kluwek pada rawon membuat aroma menjadi lebih enak, rasanya lebih khas, dan untuk mengawetkan makanan. Kalau sudah, rawon siap dimasak. Biar kakak saja yang masak, soalnya lebih ahli. Pertama, tumis bumbu pada minyak panas. Aduk terus agar tidak gosong. Kalau sudah, rebus air dan masukkan bumbu rawon beserta rebungnya. Tunggu sampai mendidih. Rawonnya sudah jadi, teman. Aromanya bikin tidak sabar mencobanya. Rawon paling enak disantap dengan nasi putih selagi hangat. Selain menjadi campuran rempah, kluwek juga bermanfaat menjaga kesehatan dan pertumbuhan tulang serta gigi. Luar kan saiki ya. Tadi saiki golekno tanaman ndek kono, golek sing anu simbukan yo. Iya. Tomboke si Awi yo. Iya. Leren dolan. Iya. Langsung wangsul. Lek oleh obate langsung wangsul yo. Iya. Hati-hati yo. Iya. Teman, kami punya tugas baru, yaitu mencari daun untuk dibuat jamu. Tapi jamunya nanti untuk anaknya Gajah Mada yang sedang tidak enak badan.
Disinilah kami mencari daun. Kami menyebutnya daun kentut. Daun kentut tumbuh merambat di daerah tropis. Tanaman ini memiliki batang berdaun yang merambat dengan panjang mencapai 7 meter. Tumbuhnya menempel atau menumpang pada tumbuhan lain. Disebut daun kentut karena saat diremas atau digosok daunnya akan tercium bau yang khas. Biasanya dikenal juga dengan daun sembukan, digunakan untuk perut kembung dan masuk angin. Kan ngentut ya? Loh, enggak ngentut aku. Iya, Pak, mau ngentut yo, Lang. Gila. Amune ngentut. Gila. Sudah terkumpul daunnya, teman. Ayo kita pulang. Bapak pasti sudah menunggu. Benar saja, Bapak sudah menunggu kami. Pak. Ini ke daun sembahane, Pak. Salah gini ya, Pak? Ini ya, Pak. Daun kentut dicampur bahan lainnya seperti serai, kunyit, bawang putih, dan kencur. Semuanya diiris, lalu ditumbuk bersamaan. Kencur bermanfaat untuk menambah nafsu makan. Bawang putih untuk menjaga stamina kambing agar tetap sehat dan segar. Terakhir, geprek serainya yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Semua bahan jamunya disiram dengan air hangat, lalu diperas. Air itulah yang menjadi jamunya. Dan ditambah sedikit garam supaya tidak terlalu pahit. Pelan-pelan saja kasihnya supaya tidak tersedak. Ayo minum yang banyak ya supaya tetap kuat. Teman, selain dapat diminum langsung, susu kambing bisa dibuat menjadi campuran kue dan minuman buah. Kue susu ini berbahan dasar roti tawar. Cara buatnya, gula pasir dicampur dengan susu kambing, telur, lalu aduk sampai merata. Azriel memotong roti dan aku menyiapkan pisangnya. Pisang yang kami gunakan yaitu pisang kepok karena lembut dan manis. Biasanya kan roti tawar disantap sebagai menu sarapan. Tapi kali ini bisa juga dikreasikan menjadi berbagai macam kue loh. Adek dan Robi menyiapkan api. Sementara Arul sibuk dengan salaknya. Arul memang suka sekali buah. Tapi kamu nggak bagi-bagi deh, Arul. Selanjutnya, masukkan pisang dan roti tawar ke dalam adonan. Lalu aduk lagi sampai merata. Lang, ewang ngono bungkus ya. Adonannya lalu dibungkus dengan daun pisang. Kalau sudah, tinggal kukus deh. Tunggu kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu matang, kita buat dulu minumannya. Untuk minumannya ditambah buah seperti semangka dan melon yang dipotong dadu lalu dicampur. Kalau sudah, tambahkan susu kambingnya, cincau, dan selasihnya. Asik, kuenya sudah matang. Begitu juga minumannya. Kita coba minumannya dulu yuk.
manis, dan pastinya sehat untuk tubuh kita. Biasa aja, karena isinya kan buah-buahan. Sekarang kita coba kuenya. Rasanya gurih sekali, teman. Perpaduan manis dan asinnya pas. Roti tawar yang dikukus menjadi lembut dan enak dimakan selagi hangat. Bibiku memang pandai deh kalau urusan membuat kue. Teman, ada satu tanaman lagi loh hasil bumi yang ada di desa kami, yaitu terong Belanda. Tapi kami biasa menyebutnya terong tengger. Terong tengger berada di tengah kebun kentang. Jadi kami harus hati-hati melangkah agar tidak merusak tanamannya. Karena buahnya menggantung dan banyak di atas, kami harus sedikit memanjat untuk mengambilnya. Ciri khas buah loncong ini yaitu kulitnya berwarna merah keunguan dan berwarna kuning pada daging buahnya. Terong tengger tumbuh baik di dataran tinggi yang udaranya sejuk. Cocok seperti udara di sini, teman. Sekarang kami mau cobain. Terong mengandung banyak air. Walaupun ada bijinya, bisa dimakan langsung juga dengan kulitnya. Tapi rasanya berbeda antara dimakan langsung dengan yang sudah diolah, teman. Kalau dimakan langsung, rasanya ada kecut-kecutnya. Tapi kalau sudah diolah, rasanya akan lebih manis. Aku coba puasa, Bang. Aku rak seneng ini, enaknya diolah. Kita belum yuk. Ayo! Sebagian terongnya mau kami bawa pulang untuk dibuat menjadi kue. Ayo, kita berangkat. Bahan dasar jemblem yaitu kentang, tapi bisa juga sih menggunakan singkong. Kentang harus dicuci dulu ya, supaya bersih. Sementara kakak mengiris terongnya. Kalau sudah, kentang dikupas kulitnya. Bentar kodoknya. Oke. Selanjutnya, kentang direbus sampai lembek. Kira-kira sekitar 1 jam. Setelah itu, kentang dihancurkan dengan cara ditumbuk. Kami bagi menjadi 3 adonan, karena jemblemnya akan dibuat warna-warni. Ada hijau, merah, dan kuning. Adonan dibentuk bulat, lalu isi dengan terong tenggernya. Selain menjadi isian, juga menjadi perasa manis pengganti gula. Kalau sudah, jemblem digoreng dengan api kecil supaya tidak gosong. Tunggu sampai kering atau kecoklatan, baru deh diangkat. Jemblemnya sudah jadi. Tapi kami tidak makan sekarang, teman, karena mau kami bawa untuk bekal saat bermain bantengan nanti. Asik, kawan-kawanku sudah berkumpul di lapangan. Seperti inilah anak-anak desa Ranupane bermain, sekaligus mempertahankan kesenian yang sudah ada turun-temurun agar tidak hilang. Iringan musik membuat kami semangat sekali bermain bantengan. Walaupun membutuhkan banyak tenaga karena harus banyak bergerak, kami tetap semangat, teman. Bantengan di desa kami sering menjadi pertunjukan saat ada acara tertentu. Pada pertunjukan aslinya, tidak bisa sembarang orang memainkannya. Bantengan mengajarkan kami untuk selalu hidup gotong royong, menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Hari semakin sore, teman. Kami harus mengakhiri permainannya.
Tidak lupa kami makan bersama jemblem yang tadi dibuat. Rasa jemblemnya gurih teman, dan yang pasti bisa bikin kenyang. Manis dari terong tenggernya juga terasa sekali.